Yes. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berada di SMA Negeri 7 Halmahera Selatan. Sosialisasi kita di hari terakhir berada di Labuha. Dan hari ini kita punya tim, ada Ibu Dr. Fahria dan Ibu Asmi yang bersama kita. Sekarang kita menuju ke lokasi kegiatan atau ruangan kegiatan. Siswa sudah ada di dalam. Nah, ini adalah kepala sekolahnya. Hanya beliau berada dengan kita sekarang di ruangan untuk persiapan kegiatan sosialisasi. Sebentar lagi kita akan mulai. Ya, kita sekarang sudah berada di ruangan kegiatan. Sebentar lagi pelaksanaan kegiatan sosialisasi di SMA Negeri 7 akan kita mulai. Ya, kegiatan dibuka oleh Ibu Asmi Lasani, staf Wiji Ternate. Perkenalkan kami, saya Ibu Ami, biasa panggil Ibu Ami ya. Kami dari Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini hadir di sini di SMA 7 Alsel ya. Kami datang ke sini itu bersama tim, yaitu saya Ibu Ami, ini Pak Ahyar. Sehari-hari di Universitas Terbuka Ternate beliau sebagai kasubag ya, jadi juga sekaligus menanggung jawab sosprom. Dan di sebelah kiri lagi saya ada ibu yang cantik, Ibu Dr. Fahria, beliau dosen di Universitas Terbuka. Bila banyak masalah hidupmu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita ketemu di pagi ini. Kami ke sekolah ini sudah 3 kali. Jadi kemarin, hari ini baru bisa ketemu dengan teman-teman semuanya. Untuk minta izin kita sosialisasi penerimaan mahasiswa baru. Meskipun melelahkan, tapi hari ini terbayar semua. Untuk melakukan kegiatan sosialisasi di SMA Negeri 7 ini, kami harus 3 kali datang untuk meminta izin, karena 2 kali sebelumnya selalu ada kendala untuk melakukan sosialisasi. Ada yang belum pegang brosur? Hah? Kalau yang belum, kasih tahu biar nanti kita tambah lagi supaya semuanya pegang brosur. Nanti Ibu Ami tolong bantu brosur yang PBJJ supaya semuanya bisa pegang brosur. Masalah utama ketika melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah adalah para siswa belum mengenal tentang Universitas Terbuka. Oleh sebab itu, penting bagi mereka untuk memegang brosur, karena begitu mereka bisa membaca informasi yang ada pada brosur. Dan mereka juga belum tahu bahwa kapan Universitas Terbuka itu hadir di Indonesia, dan hal-hal detail mengenai kapan berdiri, izin pendirian adalah sesuatu yang betul-betul mereka tidak ketahui. Jadi ini adalah hal penting yang harus kita perkenalkan lebih awal ketika berhadapan dengan para siswa seperti ini. Jadi kita PTN ya. Jadi jangan kalau misalnya teman-teman dengar UT itu gimana, UT itu apa, maksudnya apa, gimana, jangan. Sekarang kita perkenalkan, kita adalah perguruan tinggi negeri yang diresmikan oleh Presiden Soeharto langsung di Binagraha. Oke. Kemudian kita ingin menjadi PTN, perguruan tinggi terbuka jarak jauh berkualitas dunia. Selain sebagai perguruan tinggi negeri, Universitas Terbuka memang sedang menuju sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik dengan kualitas dunia. Dan itu adalah visi yang sedang diwujudkan oleh Universitas Terbuka. Kemudian, misi kita adalah menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi semua lapisan masyarakat.
Penyelenggaraan berbagai program PTJ untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi, mengkaji, mengembangkan sistem PTJ untuk mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh Indonesia, memanfaatkan dan mendestinasikan hasil kajian ilmuwan kelembagaan PTJ untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional. Menjadi salah satu perguruan tinggi dengan kualitas dunia adalah sebuah tantangan tersendiri bagi universitas terbuka. Karena dalam sistem penyelenggaraannya, UT menerapkan pendidikan tinggi terbuka jarak jauh. Ini memungkinkan agar UT harus mampu menjangkau seluruh masyarakat yang ada di pelosok pedesaan di wilayah Indonesia. Kemudian tujuannya adalah memberikan kesempatan yang luas bagi warga negara Indonesia di mana saja tempat tinggalnya untuk memperoleh pendidikan tinggi. Jadi siapa saja warga negara Indonesia, artinya yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, yang ada di kota-kota, di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, semuanya diberikan kesempatan untuk kuliah di UT. Keadaan warga masyarakat Indonesia yang beragam menjadi tantangan tersendiri bagi UT. Sebagian masyarakat memiliki kemampuan secara ekonomi namun tidak memiliki waktu untuk kuliah. Sebagian lagi tidak memiliki kemampuan ekonomi dan juga tidak punya waktu. Namun yang paling penting adalah pendidikan tinggi harus bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, dan itu menjadi tantangan bagi universitas terbuka untuk mampu mewujudkan. Kemudian memberikan layanan pendidikan tinggi bagi mereka yang karena bekerja atau karena alasan lain tidak dapat melanjutkan pendidikan pada perguruan akhirnya. Alasannya, pendidikan tatap muka adalah kampus-kampus yang berada di pusat kota. Di Ternate ada, di Makassar, di mana-mana ada. Itu kampusnya di situ. Jadi mahasiswa harus datang untuk mengikuti perkuliahan di situ. Beda dengan kita. Kita adalah kampus yang datang menjangkau teman-teman di daerahnya, di tempatnya masing-masing, bahkan di kampung-kampung yang ada di pelosok. Kenapa kita datang? Karena itu alasan itu tadi. Tidak dapat melanjutkan pendidikan tinggi di perguruan tinggi tatap muka. Kendala yang dihadapi oleh para siswa ini adalah masalah ekonomi, bahwa keluarga mereka banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Artinya mereka tidak punya cukup uang untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Padahal secara akademik, beberapa di antara mereka memiliki kemampuan akademik yang bagus untuk bisa melanjutkan studi. Jadi kalau teman-teman tidak bisa datang ke kampus di kota-kota untuk tatap muka karena biayanya besar, pendaftarannya besar itu 3 jutaan, hampir 5 juta biaya pendaftaran. Kemudian SPP per semester mulai dari 1 juta lebih, 2 juta, 3 juta sampai seterusnya. Terus biaya kontrakan. Apalagi kalau tidak kontrak kan tinggal dengan keluarga. Kalau dengan keluarga kan mau hati. Bangun diatur, tidur diatur, kerja diatur. Teman-teman tidak bebas. Sementara teman-teman yang baru lulus dari SMA pasti punya keinginan besar untuk mandiri, gitu. Mau bebas, mau melakukan apa saja, mau menunjukkan bahwa saya ini adalah anak dewasa begitu yang sudah selesai dari SMA dan saya mau mandiri. Nah, hal begitu biasanya terkendala dengan fulus, dengan biaya, karena orang tua tidak mampu. Maka UT hadir di sini untuk tetap melayani teman-teman. Kalau teman-teman tidak punya biaya yang cukup, orang tua tidak mampu untuk kuliah di kampus tatap muka, UT datang ke sini untuk memberikan layanan pendidikan itu. Jadi tidak perlu ke kota, tinggal di sini bersama keluarga. Kalau ada usaha, misalnya ada toko, ada mungkin sabun, atau mungkin ada pekerjaan lain, atau mungkin ada yang bercita-cita menjadi TNI Polri, jadi Polwan dan lain sebagainya, silakan. Dan UT menjembatani untuk tetap kuliah. Proses perkuliahan di universitas terbuka yaitu menerapkan metode belajar pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh, dan minim pelaksanaan kuliah kelas tatap muka, maka memang harus dari awal disampaikan kepada calon mahasiswa agar
mereka memperbiasakan diri dengan cara belajar mandiri dan jarak jauh, dan juga memanfaatkan media teknologi seperti internet untuk melakukan proses perkuliahan. Jadi kita kuliah sekarang sudah tidak tetap muka kayak begini. Kuliah di UT menerapkan kuliah tatap muka kelas dan juga kuliah online secara daring. Jadi untuk mahasiswa yang nanti bidik misi atau CSR yang dibiayai lewat beasiswa, itu kemungkinan akan ada perkuliahan secara tatap muka langsung. Tetapi yang swadana itu kemungkinan besar mereka akan kuliah secara jarak jauh. Jadi nanti perkuliahan bisa menggunakan internet atau kuliah online. Sudah pernah dengar kuliah online? Oke, sudah pernah coba? Oke, yang belum nanti coba. Silakan. Jadi kuliah online itu kalau yang kita atur akan seperti ini, dan biasanya yang seperti ini adalah ujian. Jadi mereka kumpul, ada pengawas, mereka ujian tertib. Tapi untuk kuliahnya itu teman-teman bisa di mana saja. Di Labuas ini ada laptop atau ada handphone, akses ke linknya perkuliahan dan langsung mengikuti proses perkuliahan. Nah, perkuliahan online itu teman-teman akan ketemu mahasiswa yang berasal dari Alimantan Selatan, dari Ternate, kemudian juga dari provinsi lain, dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, bahkan ada teman-teman mahasiswa yang berasal dari luar negeri. Jadi teman-teman akan saling berkenalan dengan teman-teman lain di berbagai daerah dan berbagai negara dan saling berkenalan untuk mengikuti proses perkuliahan. Karena di universitas terbuka menerapkan proses kuliah terbuka dan jarak jauh, maka tidak ada pembatasan usia, tahun ijazah, kemudian juga tidak ada drop out, dan banyak sekali tidak ada pembatasan bagi siapapun untuk menjadi mahasiswa universitas terbuka. Yang penting mereka telah memiliki ijazah SLTA sederajat termasuk paket C. Dan di kelas akan bertemu siswa-siswa atau mahasiswa dengan umuran yang baru lulus SLTA, bahkan ada yang berusia sudah mencapai misalnya 80-an tahunan. Nah, sekarang terbuka dan jarak jauh. Terbuka itu siapa saja boleh jadi mahasiswa asal dia sudah punya ijazah SLTA sederajat, SPG, SPO, SMA, SMK, madrasah aliyah, boleh menjadi mahasiswa UT. Kemudian dia tidak membatasi tahun ijazah maupun tidak membatasi usia. Jadi UT itu mahasiswanya beragam. Ada yang baru lulus seperti teman-teman ini usia 16-17 tahun. Ada itu yang sudah 30 tahun lebih. Saya punya video tahun ini ada di TTT yang umur 88 tahun mendaftar sebagai mahasiswa UT di Bandung. 88 tahun. Sistem pendidikan tinggi terbuka jarak jauh universitas terbuka memang sengaja dibuat seperti itu. Tujuannya adalah untuk dapat menjangkau sebanyak mungkin warga negara Indonesia untuk dapat kuliah di UT. Dan itu bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat pada pendidikan tinggi. Sekarang mahasiswa kita berapa banyak menurut teman-teman? Se-Indonesia. Sebut angka. 10.000? 20.000? Hah? Berapa? Lebih? 30.000? 40.000? Mahasiswa kita adalah 400.000 lebih. Dan kita adalah kampus terbesar se-Indonesia dari jumlah mahasiswa. Tidak pernah dengar UT, tapi sekali dengar teman-teman kaget bahwa kita adalah kampus terbesar se-Indonesia dan kita pernah menjadi yang terbesar ke-6 di dunia dari jumlah mahasiswa. Dalam sistem pembelajaran jarak jauh, hal yang paling penting juga untuk diingatkan kepada para mahasiswa adalah mereka memperbiasakan diri untuk belajar secara mandiri, menggunakan media pembelajaran seperti modul, kemudian juga mengikuti perkuliahan secara online, karena hal ini
tidak terbiasa dilakukan oleh pendidikan tinggi tatap muka pada umumnya. Jadi hal-hal seperti ini harus disampaikan lebih awal agar mereka paham bagaimana mekanisme pembelajaran jarak jauh yang ada di universitas terbuka. Belajar pakai modul, buku belajar, buku kuliah. Kemudian belajar pakai internet. Jadi gini, kalau kuliah online, dosennya teman-teman itu kita sebut tutor. Tutornya itu berada di Jawa, ada di Jakarta, ada di Ternate, ada di Surabaya, bahkan ada di luar negeri. Sama dengan kita menggunakan media sosial, kayak Facebook kan. Jadi orang itu ada di mana yang menulis status, kita bisa bertemu di situ lalu saling menanggapi. Kira-kira seperti itu, sederhananya. Nah, seperti itulah proses perkuliahan jarak jauh yang ada di UT. Dan sekarang pemerintah mulai berusaha untuk lebih banyak kampus menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. Kenapa? Karena teknologi semakin berkembang dan pendidikan harus menyesuaikan dengan itu. Itu tujuannya juga adalah untuk menjangkau teman-teman ini yang tinggal di daerah, yang punya keinginan untuk kuliah, nilai akademik di sekolah bagus, tetapi kemampuan keuangan dari keluarga tidak memadai, sehingga tidak bisa kuliah di kampus tatap muka, tetapi tetap harus difasilitasi kuliah sebagai sarjana. Karena pendidikan itu kan pendidikan masa depan gitu. Salah satu kendala terbesar yang kita hadapi di masyarakat kita adalah mengenai kemauan untuk membaca buku atau mungkin belajar mandiri. Artinya inisiatif untuk belajar mandiri, membaca buku oleh kita ini itu sangat rendah, berbeda dengan sebagian warga masyarakat mungkin yang tinggal di Eropa dan negara-negara lain yang telah maju pendidikannya. Dan untuk itu, dari awal juga kita sosialisasi kepada mereka, calon mahasiswa ini, agar mereka mulai dari sekarang memperbiasakan diri untuk belajar mandiri. Mengingat perkuliahan di UT nanti mereka akan diberikan buku-buku kuliah selama masa studi. Dan buku-buku itu sangat tebal dan mereka harus bisa membacanya. Tentu ada pelatihan kepada mereka untuk bagaimana bisa membaca dan memahami modul atau buku-buku yang diberikan kepada mereka selama masa studi. Jadi belajar mandiri di UT itu adalah belajar atas inisiatif atau prestasi sendiri. Nanti waktu teman-teman mendaftar sebagai mahasiswa di semester pertama, itu teman-teman akan dikasih buku kuliah. Semester pertama misalnya ada 7 mata kuliah, itu bukunya sama dengan ini, yang ada yang kita pakai harus tebal dia. Bayangkan, baru masuk semester pertama dikasih 7 buku atau 6 buku yang setebal ini, dan harus dipelajari selama 1 semester untuk persiapan ujian tanpa ada bimbingan dari guru atau dosen. Itu akan sulit sekali. Tetapi UT punya trik. Jadi ketika teman-teman baru pertama masuk sebagai mahasiswa, teman-teman akan diajak untuk mengikuti namanya orientasi mahasiswa baru. Kemudian pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Itu maksudnya adalah supaya melatih teman-teman bagaimana cara membaca buku yang setebal ini tanpa harus membaca semua, tapi bisa menguasai isinya. Nah, jadi beda dengan kita dengan orang luar. Kalau orang luar kan dia bahkan membaca buku itu adalah pekerjaan, bukan sekedar hobi, tapi pekerjaan. Dia di mana-mana. Kalau kadang kita ketemu bule itu di pesawat, di bus, itu dia baca terus buku itu. Sementara kita kan main handphone terus. Nah, kebiasaan membaca itu yang tidak ada pada kita. Nah, di UT mengharuskan itu. Teman-teman harus membiasakan diri untuk banyak membaca buku. Karena kita tidak punya dosen untuk membimbing kita, maka dosen kita adalah buku-buku itu. Jadi bacalah sebanyak mungkin buku itu untuk menambah pengetahuan, kemudian menambah pengayaan, kemudian pengetahuan di buku itu untuk mempersiapkan pada saat menghadapi ujian atau melaksanakan tugas-tugas tahap kuliah. Berada pada era digital yang selalu mengandalkan internet atau berbasis internet, UT selalu melakukan inovasi dan penyesuaian terkait hal tersebut.
Dengan demikian maka jika dahulu pendaftaran mahasiswa dilakukan secara manual, sekarang semuanya sudah menjadi online. Jadi pendaftaran mahasiswa baru sudah dilakukan secara online. Kami menyampaikan ini kepada mahasiswa. Nah, kalau mereka mengalami kendala dengan pendaftaran secara online, maka di Halmahera Selatan ini ada pengurus Pokjar yang nanti membantu mereka, memfasilitasi mereka bagaimana cara melakukan pendaftaran secara online. Terus sekarang ini untuk pendaftaran UT sudah secara online ya. Secara online. Jadi semua mahasiswa baru diwajibkan mendaftar secara online. Kecuali teman-teman punya kesulitan untuk mendaftar secara online, berkasnya boleh dikirim itu ke Pak Mandi. Jadi ada pengurus Pokjar di sini. Nanti kita akan bantu untuk daftar secara online. Oke. Di sini ada sudah, apakah semuanya sudah punya media sosial, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube? Nah, intinya bahwa teman-teman sudah terbiasa dengan penggunaan internet dan media-media online. Meskipun itu adalah media sosial. Berarti itu juga sangat memudahkan teman-teman untuk nanti kalau mendaftar di UT secara online. Penting untuk memberikan rasa bangga kepada calon mahasiswa yang akan mendaftar di universitas terbuka bahwa mereka kuliah bukan tanpa kampus dan juga bukan tanpa teman. Bahwa mereka kuliah di UT adalah mereka telah bergabung dengan sebuah perguruan tinggi besar, yaitu kampus yang paling besar yang bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia. UT saat ini sudah punya 39 kantor UPBJJ UT dan 1 kantor layanan luar negeri. Dan jumlah mahasiswa sudah lebih dari 400.000 orang. Ini kita sampaikan agar mereka punya kepercayaan diri, mereka punya keyakinan, dan mereka punya semangat untuk mau mendaftar sebagai mahasiswa di universitas terbuka. Kemudian UT adalah kampus terbesar. Kita selain terbesar karena jumlah mahasiswa yang 400.000 lebih, alumninya sudah 1 juta lebih, tapi kita adalah yang terbesar di Indonesia karena jangkauan kita sudah meliputi seluruh provinsi dan kabupaten kota di Indonesia. Kita punya 34 provinsi. Sekarang ada tambahan 3 di Papua, jadi 34, 35, 37. Kemudian kita punya kantor itu ada 39 dan ada 1 kantor layanan luar negeri. Pada saat memberikan sosialisasi ini, saya bersama tim, salah satunya adalah Dr. Fahria, dan saya merasa cukup materi yang sudah saya sampaikan, dan selanjutnya materi disampaikan oleh Dr. Fahria. Terbuka, jarak jauh artinya dia menjangkau sampai ke pelosok-pelosok. Di sini pelosok yang paling jauh apa? Dr. Fahria adalah dosen FKIP UT. Beliau punya pengalaman mengajar online sebagai tenaga tutor online, dan beliau memiliki mahasiswa yang dibimbing berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Beberapa di antaranya berasal dari negara Asia dan juga di negara Eropa seperti di Rusia. Dan hal ini perlu beliau sampaikan kepada para siswa agar mereka yakin dengan proses perkuliahan online yang dilakukan oleh Universitas Terbuka, bahwa itu adalah sebuah kegiatan yang bisa menghubungkan banyak orang dari berbagai tempat, berbagai wilayah, berbagai negara untuk saling sharing pengetahuan, berdiskusi, dan mengembangkan diri dalam proses tutorial online yang dilaksanakan oleh Universitas Terbuka. Keunggulan dari memilih belajar dengan moda tutor dengan online itu satu, kita bisa belajar di mana saja, dengan waktu kapan saja, dan bisa belajar berkelompok dan sendiri. Artinya kalau Anda, ini kan memang belajar mandiri, tapi belajar mandiri tidak berarti bahwa Anda belajar sendiri, tidak. Ya, sekarang Ibu Dr. Fahria
masih memberikan sajian materi dan lebih dari 100 siswa mengikuti kegiatan ini. Kita berharap di antara mereka nanti akan ada yang mendaftar sebagai mahasiswa di Universitas Terbuka. Dan tentu ini kita mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kepala sekolah yang sudah memberikan kepercayaan, juga memberikan fasilitas, dan juga para siswa yang sudah bersedia mengikuti kegiatan ini. Sukses untuk kita semuanya. Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya menghadirkan kami staf UPBJJ UT Ternate sebagai narasumber dalam memberikan materi sosialisasi, tetapi kami juga memberikan kesempatan kepada para pengurus Pokjar, dalam hal ini Ketua Pokjar Halmahera Selatan, Bapak Ahmadi, untuk menyampaikan informasi-informasi terkini mengenai pengelolaan Pokjar UT di Halmahera Selatan, karena itu akan sangat membantu memberikan keyakinan, kepercayaan kepada para siswa mengenai bagaimana UT dikelola di Kabupaten Halmahera Selatan. Kemudian mahasiswa UT itu yang ada di Halmahera Selatan itu kurang lebih 300 mahasiswa, cukup banyak. Di 300 mahasiswa ini ada ibu rumah tangga, ada anggota TNI dan Polri, ada yang kerja di kantoran, ada guru. Tibalah kita pada penghujung kegiatan sosialisasi ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Halmahera Selatan. Juga terima kasih kepada siswa semua yang telah hadir dan semua yang telah membantu. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Ku coba angkat tabir ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, kita sudah selesai sosialisasi di SMA Negeri 7 Halmahera Selatan dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan juga share, serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa.